Halo, selamat pagi adik-adik yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Saat ini kita beribadah secara online. Nanti apabila Tuhan izinkan bulan November, kita akan bersama beribadah di rumah Tuhan, di Gereja GPMRI Pekalongan. Ya adik-adik, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari adik-adik yang kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini untuk kasih Tuhan boleh memimpin kami beribadah bersama-sama. Saat ini kami akan memuji menyembah Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, yuk sama-sama kita menyanyi bagi Tuhan. Pujian yuk kita nyanyi. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Sekali lagi, yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita maju saja. Adik-adik yang kasih Tuhan, lagu ini mengajarkan kita untuk kita memuji nama Tuhan, bersaksi, dan juga kita maju demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Tentunya Lose dan adik-adik semua harus taat sama firman Tuhan. Saat ini kita akan bersama mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh John Taufide. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik
adik-adik, seneng banget lo bisa ketemu sama adik-adik lagi. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sampai saat ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu menyertai kami sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan siapkan hati kami ya Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau sampaikan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sering gak sih adik-adik kalau misalnya sekolah minggu itu ditanya seperti ini, adik-adik percaya gak sama Tuhan Yesus? Nanti pasti adik-adik jawabnya percaya, kayak gitu kan. Pasti banyakan dari kalian gak akan jawab aku gak percaya tuh sama Tuhan Yesus, tapi kalian pasti akan jawab percaya lah, sepercaya, saya percaya gitu kan. Nah, orang yang percaya sama Tuhan itu biasanya itu disebut sebagai orang yang beriman. Nah, sekarang adik-adik coba kita yuk tes seberapa kita tuh percaya sama Tuhan, gitu ya. Selama ini kan kita selalu jawab, ya saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi kita belum pernah tuh tes, kira-kira beneran gak sih kalau kita itu benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ikutin tes ini. Yang pertama, apakah kamu semangat setiap kali mau ibadah sekolah minggu? Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Apakah kamu setelah mendengarkan firman Tuhan, kamu melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kamu? Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kamu yakin Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kamu? Oke, dan pertanyaan yang paling terakhir, apakah Tuhan menjadi yang kamu ingat ketika kamu lagi bingung belajar? Nah, adik-adik, apa nih jawaban adik-adik? Banyakan iya atau enggak? Hayo. Nah, kalau kalian yang banyak iyanya, wah, kalian ternyata benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Selamat. Dan tapi kalau misalnya jawabannya banyakan enggak, kayaknya adik-adik perlu memikirkan baik-baik. Karena adik-adik masih belum benar-benar percaya dengan Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa begitu? Karena adik-adik ternyata gak mungkin loh kalau kita itu bilang kita itu percaya, kita itu orang yang beriman, ketika kita itu hidupnya tidak mencerminkan iman tersebut. Ketika kita mengatakan aku percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita malahan nyontek ketika kita ulangan atau kita gak belajar, waktu kita belajar kita tidak berdoa kepada Tuhan gitu. Nah, itu kayaknya perlu dipikirkan lagi adik-adik, apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau misalnya orang itu benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, dia selalu melibatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Ketika dia belajar, dia juga bergantung sama Tuhan. Ketika dia ulangan misalnya susah gitu, tapi tetap tidak berusaha untuk menyontek, tapi dia tetap melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga bilang itu bukan perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, kita gak akan melakukan hal yang menyimpang dari firman Tuhan ketika kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Iman itu pasti diwujudkan dalam perbuatan, gak cuma diucapkan. Nah, adik-adik, kita sama-sama baca satu ayat yang mendukung hal ini. Itu adalah Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lagi ya.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Nah, adik-adik, dari ayat ini tuh jelas banget kalau dikatakan bahwa iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu mati, adik-adik. Kenapa sih Yakobus ini mengatakan ini? Karena waktu itu jemaatnya Pak Yakobus itu suka ngomong mereka itu beriman, tetapi aslinya hidup mereka itu nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik. Mereka bahkan suka membeda-bedakan orang dan cuman mengatakan beriman supaya diselamatkan aja gitu, adik-adik. Makanya Pak Yakobus menegur mereka supaya mereka tuh nggak cuman bilang mereka itu percaya sama Tuhan, tetapi benar-benar melakukannya, adik-adik, melakukan firman Tuhan yang diajarkan. Maka kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh cuma ngomong percaya, saya percaya, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan itu. Tapi ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, artinya kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan loh, adik-adik. Nah, setiap minggu ini kan kita ibadah online, adik-adik. Firman Tuhannya setiap hari kita terus mendengarkannya. Nah, adik-adik pernah nggak sih nonton itu ulang, dengerin lagi, apa sih perintah Tuhan? Nah, adik-adik, mumpung nih masih ada video di YouTube, adik-adik bisa lihat lagi, mengingat lagi, oh ternyata firman Tuhan tuh berbicara seperti ini, dan berarti aku harus melakukan ini. Nah, adik-adik terus koreksi diri, adik-adik, jangan puas dengan diri adik-adik yang sekarang. Jangan cuman bilang percaya tapi tidak berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi memang sih terkadang kita gampang untuk tergoda ya, untuk melakukan hal yang Tuhan gak suka. Misalnya berbohong, mencuri, menyontek, dan sebagainya. Tapi karena kita udah percaya sama Tuhan, seharusnya kita berani say no untuk semuanya itu. Yuk kita jangan cuman omdo, tapi beneran percaya sama Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu mengingatkan kami. Ampuni Tuhan ketika kami hanya berkata kami percaya kepadamu, tetapi pada prakteknya kami tidak bisa melakukannya. Kami hanya bilang percaya, tapi sebenarnya kami tidak betul-betul percaya. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa benar-benar percaya kepadamu, berusaha untuk melakukan hal yang kami lakukan ya Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah kami dari kehidupan kami bisa memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, tetap percaya kepada Tuhan. Dan selain percaya, kita juga mau melakukannya sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sampai jumpa. Nah, adik-adik yang kesehatan Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani
itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, diingatkan lagi pada bulan November apabila Tuhan izinkan kita akan bersama beribadah di gereja GPMBRI Pekalongan. Untuk itu adik-adik boleh mempersiapkan diri dan juga tentunya adik-adik menjaga kesehatan. Lalu adik-adik yang mau mendukung pelayanan Tuhan lewat sekolah minggu GPMBRI Pekalongan, sebelum nanti kita bisa bertemu di gereja, adik-adik bisa mempersiapkannya di rumah masing-masing, lalu nanti bisa diserahkan ke Lause. Terima kasih adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.